Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Liong, kita akan merenungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat inilah dia pentingnya kita mengikuti Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Tuhan Yesuslah maka hukum Taurat itu digenapi, kitab para nabi itu digenapi oleh dan di dalam Tuhan Yesus." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kitab para nabi saja sudah bagus menuntun umat untuk bisa dekat kepada Allah, memuat ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, petunjuk hidup para nabi untuk direfleksikan dan membuat kita semakin kuat di dalam iman. Hukum Taurat juga sudah bagus hukum Taurat itu. Kalau nggak salah dalam hukum Taurat itu ada 613 aturan-aturan atau hukum-hukum. Ya, sudah besar itu, sudah banyak itu, sudah lengkap itu. Bayangkan 600-an hukum atau peraturan, 613 aturan itu. Kurang apa? Kitab para nabi juga yang sudah lengkap, sudah sempurna itu kurang apa? Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, melainkan untuk menggenapinya. Kitab para nabi sudah bagus, hukum Taurat sudah bagus, tapi itu semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, disinilah dia kita bisa melihat, kita bisa mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepenuhan, ada kepenuhan. Semuanya itu di dalam Tuhan Yesus digenapi, disempurnakan dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang adalah benar kita mengikuti Tuhan Yesus. Adalah tepat kita ini mengikuti Tuhan Yesus. Kitab para nabi yang memuat nasihat-nasihat, sabda para nabi ditepati, digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu, sabda para nabi yang dibaca, didengarkan itu saja kita ikuti, apalagi sabdanya Tuhan Yesus yang menyuarakan suara Allah, suara Bapa, ajaran para nabi yang diikuti dan akhirnya itu mencapai penggenapannya di dalam pribadi Tuhan Yesus. Ajaran dari Tuhan Yesus itu mari kita ikuti. Hukum Taurat yang begitu banyak, semuanya itu digenapi di dalam Tuhan Yesus dengan ajaran, dengan peraturan, dengan hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih itu hukum yang sangat luar biasa, di mana kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap akal budi kita, dan juga kita diminta untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yaitulah dia hukum yang utama dan yang pertama, hukum yang mesti kita lakukan yang berasal dari Tuhan Yesus, hukum cinta kasih. Ingat Bapak Ibu bacaan Injil kemarin ketika Petrus bertanya, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudara yang berdosa kepada saya? Sampai 7 kali? Lalu Tuhan Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini artinya apa? Sangat jelas artinya bahwa kita ini mesti mengamalkan cinta kasih dalam hidup ini.
meskipun ini sesuatu yang gak mudah. Itulah dia, ya. Kepenuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus, dan saya pikir ketika kita mendengarkan, melakukan ajaran sabda dari Tuhan Yesus, ketika kita melakukan, melaksanakan ungkapan kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ajaran disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih, disitulah kita akan mengalami kegembiraan dalam hidup ini, sukacita. Karena kita berada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita. Ajaran utama dari Tuhan Yesus adalah cinta kasih. Bila kita bisa lakukan, itulah yang membuat kita penuh dengan sukacita dalam hidup ini. Hidup bebas, tidak diwarnai oleh dendam, oleh amarah, oleh sakit hati, oleh luka batin. Banyak orang yang luka batin, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang punya dendam. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Yang salah siapa? Yang salah dia sendiri. Maka dari itu, bersyukurlah kita karena dalam Tuhan Yesus semuanya itu digenapi. Dan ajaran yang utama dan paling utama itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kita ikuti adalah tepat, benar, yaitu Tuhan Yesus sebagai penyelamat, penebus kita umat manusia. Ikutilah Tuhan Yesus, teruslah bersama dengan Tuhan Yesus, bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.